dengan saya Wuri Antika di Positif Podcast Sekolah Inspiratif SMK Negeri 1 Seputi Surabaya. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Purna, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Boleh dikenalin diri dulu Kak, dan satu kata yang paling gambarin perjalanan kalian selama jadi pengurus OSIS. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajan Nugraha, Purna Ketua OSIS periode 2024-2025. Dan yang perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fala. Saya Purna Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Dan untuk satu kata yaitu menyenangkan. Baik, menyenangkan. Salah satu kata-kata dari Purna, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Nah, waktu pertama kali kalian kepilih jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS itu apa yang paling kalian takutin saat itu? Kalau menurut pribadi sih, kalau ketakutan mungkin nggak ada ya. Cuman ada beberapa kekhawatiran lah saat kita sudah menjadi Ketua OSIS itu. Yang terutama kita memiliki khawatir itu visi misi kita nggak berjalan dengan baik. Yang kedua, karena kita kan biasanya itu kalau ada event atau ada acara yang lain biasa dipimpin, dan setelah menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di situ kita yang menjadi pemimpin. Jadi ada sesuatu yang gimana ya, kalau bilang tuh kita harus adaptasi lah, penyesuaian dengan itu tadi. Nah, selama satu periode ini tuh momen yang paling bikin capek dan paling bikin bangga itu apa sih? Banyak sih sebenarnya. Banyak banget sih sebenarnya. Banyak. Salah satunya itu apa itu Kak? Kalau salah satu yang menurut pribadi kita berdua yang paling berkesan itu adalah waktu kemarin MPLS tahun 2025. Berarti ada kelas waktu kemarin? Ya, baru angkatan kemarin ini. Jadi tuh di situ ada perubahan jadwal dadakan. Yang semula MPLS menjadi 3 hari bertambah menjadi 1 minggu. Oh, makin banyak. Makin banyak. Jadi kita udah mempersiapkan acara selama 3 hari. Yang 2 hari itu yang Kamis dan Jumat. Dulu kan MPLS Senin, Selasa dan Rabu. Nah, cuma 3 hari. Terus ada tambahan lagi Kamis dan Jumat. Jadi di situ kita semua spontan bikin tanpa persiapan yang mateng banget lah ibaratnya. Jadi yang 2 hari itu kita bikin tambahan, kita bikin rapat dadakan. Setelah itu disitulah semua rekan-rekan ibaratnya memberikan ide-ide untuk kita berdua ini membuat sebuah acara itu lebih baik lagi. Dan di situ nih banyak sekali problem lah atau halangan-halangan. Ada yang bermusuhan antara satu teman organisasi karena beda pendapat, ada yang baratnya malas-malasan karena mungkin telah juga ya, karena ini kemarin rencana 3 hari kita nambah 2 hari. Jadi yang tadi banyak sekali cobaan dan alhamdulillahnya kita dapat menyelesaikan itu dengan baik. Nah, terus sebagai ketua dan wakil ketua OSIS itu pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah gitu? Kalau pernah kan, apa yang bikin akhirnya kalian itu bertahan sampai titik ini gitu? Oh, untuk nyerah mungkin belum ada kepikiran segitunya sih, karena kita kan ikut organisasi ini kan karena kemauan kita untuk menjadi lebih baik depan. Kalau menurutku dulu pernah sih, sebelum mungkin nih aku belum pernah cerita mungkin ya sama teman-teman, baru di sini nih aku cerita. Apa nih? Dulu mungkin pernah lah punya kepikiran aku nyerah aja gitu. Adalah sebuah problem atau ini yang bikin pengen gitu rasanya nyerah. Terus tak putar lagi tuh, dulu ada yang namanya Kak Egy Dimas Anissa Putra. Ya, itu adalah Purna Ketua OSIS 2 angkatan setelah aku. Dia atasku lagi. Nah, waktu itu udah pengen nyerah. Sebenarnya udah kayak, waduh, udah gak bisa ini mungkin bang. Tapi diingatkan lagi, disuruh mengingat tujuan awal kita pengen masuk OSIS itu mau ngapain. Disitulah pokoknya mungkin gini lah, kalau manusia itu mungkin punya rasa jenuh. Jadi untuk
ngobati rasa jenuh kita itu bikin sesuatu yang baru di organisasi. Jadi problem-problem kita selesain, setelah itu kita buat organisasi ini lebih ibaratnya lebih aktif lagi lah. Kita yang kesalahan-kesalahan yang ibaratnya mengganggu anggota kita singkirkan. Emang dari OSIS periode kemarin sama sekarang tuh beda ya Kak, keaktifannya gitu? Kalau perbedaan mungkin ada, karena prokernya sendiri aja udah beda. Jadi yang kemarin aktif, jadi untuk proker kita buat lebih aktif lagi. Nah, terus sebagai ketua dan wakil ketua OSIS itu pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah gitu? Kalau pernah kan, apa yang bikin akhirnya kalian itu bertahan sampai titik ini gitu? Kalau untuk nyerah mungkin belum ada kepikiran sampai segitunya sih. Karena kita kan ikut organisasi ini kan karena kemauan kita untuk menjadi lebih baik depannya. Kalau menurutku dulu pernah sih, sebelum mungkin nih aku belum pernah cerita mungkin ya sama teman-teman, baru di sini nih aku cerita. Apa nih? Dulu mungkin pernah lah punya kepikiran aku nyerah aja gitu. Adalah sebuah problem-problem atau ini yang bikin pengen gitu rasanya nyerah. Terus kita putar lagi tuh, dulu ada yang namanya Kak Edi Dimas Anissa Putra. Itu adalah Purna ketua OSIS 2 angkatan setelah aku. Jadi atasku lagi. Nah, waktu itu udah pengen nyerah. Sebenarnya udah kayak waduh, udah gak bisa ini mungkin bang. Tapi diingatkan lagi, disuruh mengingat tujuan awal kita pengen masuk OSIS itu mau ngapain. Disitulah pokoknya mungkin gini lah, kalau manusia itu mungkin punya rasa jenuh. Jadi untuk ngobati rasa jenuh kita itu bikin sesuatu yang baru di organisasi. Jadi problem-problem kita selesain, setelah itu kita buat organisasi ini lebih ibaratnya lebih aktif lagi lah. Kita yang kesalahan-kesalahan yang ibaratnya mengganggu anggota kita singkirkan. Emang dari OSIS periode kemarin sama sekarang tuh beda ya Kak, keaktifannya gitu? Kalau perbedaan mungkin ada, karena prokernya sendiri aja udah beda. Jadi yang kemarin aktif, jadi untuk proker kita buat lebih aktif lagi. Menurut kalian apa sih tanggung jawab OSIS yang sering diremehin orang tapi ternyata berat banget kalau dijalanin? Kalau menurut saya biasanya itu kan gini, siswa-siswa itu kan sering berasumsi bahwasannya itu OSIS itu ngapain sih, cuman angkat-angkat bangku, cuman disuruh-suruh guru. Nah, padahal di dalam itu semua ada yang nggak terlihat gitu loh di balik layar. Contohnya kayak kita kan beda-beda nih dari OSIS, latar belakang udah beda, kesehariannya udah beda, dan dijadiin satu di organisasi OSIS. Pasti kan ngalamin tuh kayak beda pendapat antara satu sama lain. Kalau udah beda pendapat kan di situ menimbulkan konflik. Nah, di situ juga kita belajar menyelesaikan konflik-konflik antar anggota kita. Nah, itu banyak sekali yang nggak kelihatan lah di balik layar itu. Ada nggak sih keputusan selama jadi OSIS yang sampai sekarang itu masih kepikiran, entah itu karena salah atau justru pelajaran yang besar? Kalau keputusan yang disesal itu mungkin nggak ada lah, tapi kalau buat pelajaran mesti ada lah. Karena kan setiap keputusan itu kita ambil melalui rapat anggota. Jadi hasil dari keputusan itu adalah hasil kita bersama. Kalau untuk keputusan yang jadi pelajaran itu ada, tapi nggak bisa disebutin. Oh baik, itu privasi ya? Itu privasi. Oke, nggak apa-apa. Gimana cara kalian buat bagi waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi? Apalagi kan kalian sama-sama kelas 12 nih, jadi pasti susah kan memanage waktunya. Kalau dari saya nih ya, memanage waktu itu sebenarnya gampang. Jadi kita atur aja. Contoh, kita harus tahu kita ini gimana harus ini dominan di organisasi, di mana harus dominan di kelas, dan di mana harus dominan buat diri kita sendiri. Nah, jadi contoh hal kecilnya itu
kalau ada kegiatan organisasi, kan sekarang kan udah purna, mungkin sekarang udah cuma membantu di balik layar aja lah. Nah kalau memang benar-benar kita dibutuhkan, ya di situ kita masuk ke organisasi lagi. Kalau boleh jujur nih Kak, hal apa yang paling merubah diri kalian sebelum dan sesudah menjadi pengurus OSIS? Ya kalau dari saya mungkin menjadi lebih baik lagi, karena kan dulu SMP untuk public speaking kurang, sekarang alhamdulillah udah mulai bisa sedikit demi sedikit. Untuk Kak Azan mungkin? Kalau dari saya jelas yang paling berubah sangat dominan itu yaitu mental. Karena dulu itu bisa dibilang waktu SMP juga sebelum masuk SMK saya ini benar-benar orang pemalu lah pokoknya. Temen nggak punya, pokoknya temen ya cuman itu aja. Karena saya tipe kalau orang pemalu. Nah disinilah di OSIS benar-benar saya pengen berubah, pengen nggak jadi orang pemalu lagi lah. Ya ini hasilnya sekarang. Alhamdulillah bisa jadi sampai ketua OSIS. Jadi dari kelas berapa tadi? Kelas 10 ya? Iya, kelas Itu 10. rasa penasarannya muncul gitu ya Kak? Iya, karena ini juga sih ada sebuah motivasi lah dari orang rumah harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, buat adik-adik kelas nih Kak, yang pengen masuk OSIS tapi masih ada rasa ragu, apa satu pesan jujur dari kalian? Kalau dari saya, jangan ragu untuk masuk organisasi, karena di organisasi itu seru dan menyenangkan. Kak Azan? Kalau dari saya, pokoknya jangan pernah memiliki rasa takut ataupun ragu kalau pengen masuk organisasi. Karena apa? Orang kalau masuk organisasi itu nggak ada ruginya. Kalau memang benar-benar di situ dia memiliki niat pengen mengembangkan dirinya, ya itulah masuk organisasi. Terakhir nih Kak, setelah purna dan sebentar lagi kan lulus, apa harapan kalian buat OSIS dan sekolah ini? Kalau dari saya, harapan untuk OSIS ke depannya semoga bisa lebih berkembang dengan pesat dari sekarang. Dan untuk SMK, semoga dapat lebih maju, lebih besar, dan lebih-lebih lah pokoknya. Ya, kalau dari saya untuk OSIS, semoga tambah solid lagi dan bisa membuat event-event yang menarik untuk siswa-siswi. Nah, dari tadi kan Kak Uri kan udah ngasih pertanyaan ke kita berdua terus nih. Nah, sekarang gantian kita yang ngasih pertanyaan ke Kak Uri. Seru nih, boleh? Kan kita udah sama-sama pernah nih Kak. Nah, ada nggak sih Kak Uri pesan kepada generasi media selanjutnya? Ya, pasti ada ya Kak ya, Iya. misalnya pesan gitu. Soalnya tuh buat kedepannya gimana. Oke, baik. Untuk adik-adik yang selanjutnya yang akan melanjutkan media sekolah ini, tetap semangat, komitmen, dan jaga komunikasi. Karena kalau misalnya miskomunikasi bakal jadi problem ataupun kesalahpahaman dari anggota ke anggota. Gitu. Duh, kita nggak kerasa ya Kak ya, ngobrol kayak gini udah lama gitu. Iya, tiba-tiba udah closing aja. Terima kasih ya Kak sebelumnya saya ucapkan udah meluangkan waktu buat hadir di Positif ini. Sama-sama juga, pokoknya suatu kebanggaan lah bisa masuk podcast ini. Baik, itu tadi obrolan kita pada hari ini. Saya Uri Antika pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.